Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan topik kita tentang negosiasi dan resolusi konflik. Khusus hari ini kita akan belajar tentang psikologi. Ya, jadi kita mahasiswa manajemen yang harus juga belajar tentang psikologi. Kenapa kok kita harus mempelajari psikologi? Ya karena negosiasi itu melibatkan manusia, dan manusia itu adalah makhluk hidup, entitas yang tidak bisa diprediksi, kadang bersikap rasional, kadang tidak bersikap rasional gitu. Kita kan sudah mengetahui ya banyak strategi yang bisa kita pakai. Contohnya kalau kita melakukan strategi distributif gitu ya. Teorinya adalah kita merahasiakan informasi milik kita, jangan sampai diketahui lawan. Cuma apakah prakteknya kita akan merahasiakan itu ketika bernegosiasi secara distributif? Belum tentu. Namanya manusia tidak rasional gitu. Dan apakah jika kita merahasiakan informasi kita, negosiasi bisa berjalan lancar? Belum tentu juga gitu. Jadi karena negosiasi ini ilmu yang melibatkan manusia, dan manusia itu dinamis ya. Kadang dia bertindak rasional, kadang tidak bertindak rasional. Makanya kita juga harus mengetahui perilaku manusia saat bernegosiasi. Ada 3 teori yang kita pelajari hari ini, yaitu teori tentang persepsi, kognisi, dan juga emosi. Ketiga teori ini mempengaruhi jalannya negosiasi ke depannya. Ini yang membuat manusia kadang berhasil, kadang tidak berhasil gitu. Jadi malah menurut saya pribadi ya, jadi ini bukan teori dari buku, tapi menurut saya pribadi, Anda mempelajari teori banyak, Anda tahu bagaimana strategi distributif, integratif, Anda tahu taktik hardball itu bagaimana dan bagaimana Anda menghadapinya. Tapi kalau Anda tidak tahu psikologi lawan Anda tidak tahu juga psikologi Anda sendiri, malah menurut saya kemungkinan besar negosiasi akan berjalan tidak mulus bagi Anda gitu. Makanya Anda juga perlu tahu bagaimana kita menilai psikologi kita sendiri dan juga psikologi lawan. Oke, mari kita masuk ke teori. Ada 3 teori yang akan kita bahas, yaitu teori tentang persepsi, kognisi, dan juga emosi. Ketiga teori tersebut sebenarnya adalah teori yang membentuk perilaku social encounter atau interaksi sosial antar manusia. Negosiasi itu adalah salah satu bagian dari proses interaksi sosial antar manusia. Maka dari itu, baik persepsi, kognisi, dan emosi itu juga mempengaruhi jalannya negosiasi. Maka dari itu kita akan mempelajari ketiga teori ini, teori psikologi ini, agar kita bisa mengetahui bagaimana sih psikologi manusia ketika bernegosiasi. Pertama, mari kita belajar tentang persepsi. Persepsi ini adalah bagaimana seseorang atau manusia ini menyikapi informasi yang mereka dapat dari lingkungan mereka. Semua orang punya persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena semua manusia itu menyikapi apa yang mereka tangkap itu juga berbeda-beda. Ya. Contohnya seperti ini. Dari gambar ini kita lihat bahwa ada 2 manusia yang saling berdebat karena melihat satu benda. Padahal bendanya sama gitu. Tapi mereka saling berdebat karena perspektifnya, sudut pandang yang mereka lihat itu berbeda-beda. Orang yang di sisi kiri melihat ini sebagai angka 6, sedangkan orang yang di sisi kanan melihat ini sebagai angka 9. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara mereka berdua, cuma karena persepsi mereka berdua ini berbeda, ini yang membuat mereka berdebat mengenai hal yang sama. Dalam negosiasi, hal ini mungkin saja terjadi. Bisa saja informasi dari orang sebelah kanan itu sudah diberitahu ke orang sebelah kiri. Cuma persepsi pihak yang sebelah kiri ini berbeda dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh orang yang sebelah kanan. Maka dari itu kadang persepsi ini membentuk konflik dan harus diselesaikan secara negosiasi. Selain itu, kita juga mempelajari tentang yang namanya perceptual distortion ya, atau distorsi dari sebuah persepsi. Kita tahu bahwa persepsi ini dibentuk dari banyak informasi yang diterima oleh manusia. Ya kan? Manusia ini menerima banyak informasi dari lingkungan mereka.
mereka melihat, mendengar, lalu juga mereka merasakan dari panca indera mereka. Kadang informasi yang mereka tangkap itu terlalu banyak dan kompleks, dan manusia cenderung lebih selektif terhadap satu informasi daripada informasi yang lain. Kalau mereka sangat selektif pada suatu informasi, mereka akan cenderung menyetujui satu informasi dan tidak mau menerima informasi yang lain. Hal ini bisa membuat apa yang dinamakan bias atau error dalam membuat sebuah persepsi. Anda bertemu dengan lawan negosiasi contohnya. Anda berusaha mencari informasi tentang lawan Anda. Namun karena terlalu banyak informasi, Anda menyimpulkan, berpersepsi tentang lawan Anda itu terlalu dini dan tidak mengindahkan informasi lain tentang lawan Anda. Itu yang disebut bias dalam mempersepsikan sesuatu. Nah, biasnya apa saja? Dalam buku disebut ada 4 tipe bias dalam mempersepsikan sesuatu. Yang pertama adalah stereotyping, yang kedua halo effect, ketiga selective perception, dan yang terakhir adalah projection. Mari kita bahas satu persatu tentang bias dalam mempersepsikan sesuatu di negosiasi. Bias pertama yang sering dilakukan orang-orang ketika bernegosiasi adalah melakukan yang namanya stereotyping. Ya, jadi stereotyping itu kurang lebih seperti gambar ini. Kita melihat orang lain itu berdasarkan dari persepsi kita terhadap suatu bangsa. Ya, ini adalah suatu peta. Ini sebenarnya hasil dari penelitian oleh sebuah lembaga yang menanyakan bagaimana sih persepsi negara di Asia itu oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu mempersepsikan negara di Asia yang lain itu seperti apa gitu. Kita lihat persepsinya cukup lucu ya. Kalau orang Indonesia itu menganggap orang Malaysia itu sebagai pencuri budaya mereka. Lalu orang Thailand tuh pasti banyak banyak waria. Kalau India pasti terkait dengan Bollywood, Cina terkait dengan barang-barang murah gitu. Ini adalah stereotip. Tidak semua yang ada di negara tersebut itu sesuai dengan stereotip. Di Cina ya barang mahal banyak gitu. Malaysia ya tidak semua mencuri budaya. Di Thailand juga waria tidak semuanya waria gitu. Jadi stereotip ini bahaya sebenarnya dalam bernegosiasi. Bagaimana kalau kita mempunyai lawan yang berasal dari negara lain, lalu kita menggunakan stereotip gitu. Oh, ini misalnya lawannya orang Jepang gitu. Oh, orang Jepang ini pasti orangnya pendiam, orangnya nurut-nurut aja, manut-manut aja gitu. Padahal tidak semua orang Jepang seperti itu. Makanya dari itu yang namanya stereotip ini bisa berbahaya ketika kita bernegosiasi. Daripada kita mempersepsikan mempersepsikan lawan kita menggunakan stereotyping, Anda lebih baik mengenali lawan Anda. Jangan lihat dari latar belakang negara mereka, asalnya dari mana, jangan seperti itu. Anda melihat dengan benar, dengan teliti informasi yang diberikan oleh lawan sehingga Anda mengetahui lawan Anda secara pribadi atau secara personal gitu. Karena itu lebih baik yang namanya stereotyping ini tolong dihindari. Jangan lakukan persepsi yang terburu-buru kepada lawan Anda dengan menggunakan cara stereotyping, karena belum tentu perilaku lawan Anda itu sesuai dengan stereotip Anda kepada negara asal lawan Anda. Ya, itu adalah bias pertama yang harus Anda perhatikan. Anda harus hati-hati ketika melakukan negosiasi. Bias yang kedua adalah halo effect. Ini hampir sama ya seperti stereotip. Cuma Anda tidak menilai seseorang dari latar belakang negaranya, tapi dari penampilannya. Kita lihat di sini ada salah satu gambar yang mencontohkan sebuah halo effect gitu ya. Ada dua orang yang sama, cuma dandanan mereka berbeda. Yang satu dia memakai baju formal seperti seorang dokter, yang kedua dia memakai baju yang casual dan memperlihatkan tatonya gitu. Dari dua gambar ini kita bisa melihat bahwa orang bisa mempersepsikan bahwa dua orang ini biarpun orangnya sama itu mempunyai perilaku yang berbeda. Kita pasti tahu kalau melihat dua orang ini secara bersamaan dan secara sekilas gitu, Anda pasti lebih percaya oleh orang sebelah kiri jika ingin berobat gitu daripada orang sebelah kanan. Padahal dua-duanya ini orang yang sama gitu. Itulah mengapa yang namanya penampilan itu juga mempengaruhi jalannya negosiasi. Ketika Anda bernegosiasi dengan lawan Anda, usahakan penampilan Anda juga memberi persepsi yang bagus ke lawan Anda. Itu. Jangan memakai
jangan menggunakan aksesoris atau pakaian yang justru malah membuat lawan Anda menganggap Anda itu mempunyai perilaku yang buruk, ya, mempunyai persepsi yang buruk terhadap Anda. Tapi itu juga kondisional. Kadang ketika kita misalnya mau melakukan taktik hardball yang bersifat intimidasi gitu, ya mungkin kalau kita berdandan agak serem, misalnya pakai jaket kulit lalu rambutnya agak acak-acakan, mukanya agak diserem-seremin, itu bisa membuat lawan terintimidasi gitu. Jadi penampilan ini juga berpengaruh terhadap persepsi lawan Anda gitu. Makanya Anda juga harus memilih penampilan yang sesuai agar lawan Anda bisa menerima apa sih persepsi yang Anda inginkan dari Anda ke lawan Anda, seperti itu. Bias yang ketiga ini disebut dengan selective perception. Kita mempersepsikan lawan kita itu sesuai dengan impresi pertama kita pada lawan kita, dan kita berusaha untuk menolak impresi kebalikannya gitu. Contohnya seperti ini, jika pertama kita bertemu dengan lawan negosiasi kita, orangnya kelihatannya murah senyum, baik hati, lalu enak diajak ngobrol, maka impresi kita terhadap lawan kita itu adalah beliau adalah orang yang baik, orang yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita gitu. Dan kalau misalnya mereka pada akhirnya merugikan kita, kita berusaha menolak itu. Kita berusaha menolak bahwa dia sebenarnya orang jahat karena impresi kita sudah terlanjur baik terhadap dia gitu. Nah, ini bisa berakibat bahaya juga gitu. Maka dari itu Anda tidak dianjurkan untuk jangan tertipu dengan impresi pertama Anda terhadap lawan. Awalnya bisa aja baik, tapi kalau Anda cenderung mempersepsikan orang yang awalnya baik itu sebagai orang baik, maka jika dia berbuat tidak baik di akhirnya, itu bisa merugikan Anda dan Anda tidak sadar. Karena persepsi Anda terhadap dia adalah terlanjur sebagai orang baik. Bentuk bias terakhir adalah projection, di mana Anda menganggap bahwa lawan Anda itu adalah proyeksi dari diri Anda sendiri. Jadi seperti Anda bercermin, Anda melihat bahwa perilaku Anda dan perilaku lawan itu sebenarnya sama gitu. Padahal perilaku manusia itu berbeda-beda. Maka dari itu Anda jangan menganggap lawan Anda untuk bernegosiasi itu adalah diri Anda. Contohnya kalau Anda orang yang mentoleransi keterlambatan dan Anda menganggap bahwa lawan juga mentoleransi keterlambatan sehingga Anda datang telat ke negosiasi gitu. Nah, itu kan kalau misalnya lawan Anda itu sama dengan Anda, orang yang mentoleransi keterlambatan, itu tidak masalah. Tapi kalau lawan Anda orang yang sangat tepat waktu, nah itu malah bisa menjadi konflik lagi gitu. Mereka merasa bahwa mereka tidak dihargai. Oleh karena itu, Anda jangan memproyeksi diri Anda kepada lawan Anda. Jangan menganggap bahwa lawan Anda itu sama, mempunyai perilaku yang sama seperti Anda. Itu juga termasuk bias dalam mempersepsikan sesuatu, dalam mempersepsikan lawan Anda. Oke, jadi itu adalah 4 bias yang harus Anda ketahui yang sering terjadi dalam proses negosiasi. Ada stereotype, ada halo effect, ada projection, dan yang terakhir ada selective perspective. Nah, ini adalah bias-bias yang kemungkinan terjadi dan Anda harus hati-hati jangan sampai perspektif Anda terhadap orang lain, terhadap lawan negosiasi Anda itu menjadi bias. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kognisi ya. Kalau tadi kita belajar mengenai persepsi, sekarang kita belajar mengenai kognisi. Tadi kan kalau di persepsi itu artinya bagaimana seseorang itu bisa menangkap informasi dari lawan atau dari lingkungan di sekitar mereka, dan mereka istilahnya memframing ya, bagaimana mereka membuat interpretasi dari informasi-informasi yang mereka tangkap. Lalu juga kita belajar mengenai adanya bias dalam persepsi. Kadang orang salah menangkap sesuatu atau dia terlalu terburu-buru atau tidak teliti dalam mencerna informasi sehingga bisa terjadi ya kayak tadi yang namanya stereotyping, lalu ada halo effect dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar kognisi. Setelah seseorang itu menangkap sebuah informasi dan dia memframe informasi tersebut, menginterpretasi informasi tersebut. Nah, sekarang kita belajar bagaimana seseorang itu menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan dalam sebuah negosiasi.
Hal itu disebut dengan kognisi. Nah, kognisi ini juga setiap manusia punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengolah informasi dan menjadikannya sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Kadang memang manusia itu bukan komputer ya, dia bukan mesin. Artinya dalam kemampuan dia mengolah itu juga yang pertama tidak presisi, yang kedua dinamis. Kadang keputusan yang diambil itu bagus, kadang juga tidak. Maka dari itu yang namanya kognisi itu juga ada errornya gitu. Kadang orang mengambil keputusan itu penuh dengan error juga. Itu disebut dengan cognitive bias. Error tersebut disebut dengan cognitive bias. Nah, cognitive bias itu apa saja? Di sini kita akan mempelajari beberapa cognitive bias yang sudah disebutkan di buku. Yang pertama, cognitive bias yang pertama adalah eskalasi dari komitmen. Ini adalah situasi di mana seseorang itu terlalu mempunyai komitmen yang terlalu besar terhadap keputusannya, sehingga dia kadang ketika ada sesuatu yang salah pada komitmennya, dia nggak peduli. Nah, ini disebut dengan eskalasi komitmen, karena orang terlalu fanatik, terlalu komit terhadap apa yang dipercayainya, dia akhirnya tidak peduli dengan situasi di kanan kirinya. Contohnya seperti apa? Ya gampangannya kalau misalnya Anda sering lihat di TV ya, terutama waktu pemilu ya, waktu musim-musim pemilu di mana dia sangat-sangat seseorang tuh bisa sangat-sangat fanatik, komitmen terhadap junjungannya, dan dia tidak mau mendengarkan sesuatu yang negatif tentang junjungannya gitu, tentang calon idolanya. Nah, itu disebut dengan eskalasi komitmen. Padahal bisa saja calon idolanya itu memang melakukan sesuatu yang salah gitu, tapi karena terlalu komit ya, terlalu fanatik, akhirnya dia menjadi bias gitu, mengambil keputusannya pokoknya biarpun caranya calon saya yang paling benar. Nah, itu adalah bentuk dari eskalasi komitmen. Lalu yang kedua, ada bentuk yang disebut fixed by belief, artinya mempercayai bahwa segala sesuatu itu sudah fix. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang selalu menganggap yang namanya negosiasi itu adalah claiming value dan endingnya pasti win-lose. Jadi apapun yang terjadi dalam negosiasi itu pasti sifatnya distributif. Ada orang-orang yang seperti itu. Padahal kita sudah tahu bahwa negosiasi itu sebenarnya juga bisa menghasilkan value baru. Kita bisa creating value. Solusinya bisa win-win gitu. Tapi juga biasanya orang yang punya paham bahwa sesuatu itu pasti harus diselesaikan secara kompetitif, itu menganggap bahwa yang namanya sumber daya yang diperebutkan itu sudah fix dari sononya gitu. Kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang menambah value dari sumber daya yang kita rebutkan gitu. Kalau kita tahu bahwa misalnya kita berdebat untuk membagi 100 masker gitu, ya kita tahunya masker itu jumlahnya 100, nggak mungkin bisa nambah lagi. Akhirnya jumlah 100 masker itu diperebutkan oleh banyak orang gitu. Padahal kan kita bisa bernegosiasi, memikirkan caranya bagaimana kita bisa membuat masker baru gitu. Misalnya bagaimana daripada kita memperebutkan 100 masker, mending kita mikir caranya gimana kita bisa mendapatkan 200 masker gitu. Jadi tidak perlu memperebutkan jumlah sumber daya yang terbatas. Nah, itu contoh dari fixed by belief ya, dimana pihak-pihak yang bernegosiasi itu percaya bahwa segala sesuatu itu harus diselesaikan secara kompetitif. Tidak bisa kita mencari sesuatu alternatif baru yang bisa dibagi secara win-win oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah answering and adjustment. Ya, ini berkaitan dengan salah satu teknik hardball yang telah kita pelajari, yaitu low ball and high ball ya. Kita tahu bahwa ada suatu teknik hardball di mana seseorang itu menggunakan tawaran yang sangat-sangat jauh dari target poin lawan. Misalnya Anda baru saja mau negosiasi, ini initial offer ya, mau negosiasi pertama. Anda misalnya mau beli sebuah barang antik gitu, misalnya mobil, ditawar menurut Anda misalnya harganya 100 juta nih mobilnya. Lah kok ujuk-ujuk yang jual
langsung minta 700 juta. Nah, Anda kan kaget loh, kok dari 100 juta kok langsung 700 juta. Nah, pada saat Anda menerima informasi bahwa harga dari penjual itu 700 juta, Anda langsung secara psikologis ya, Anda langsung berpikir bahwa apa tawaran saya itu salah gitu. Apakah sebenarnya mobil ini harganya tidak 100 juta tapi 700 juta. Itu disebut dengan unshoring and adjustment ya, dimana Anda berpikir bahwa harga yang Anda tawarkan itu tidak pantas karena lawan meminta harga yang sangat-sangat besar atau lawan melakukan yang namanya teknik lowball dan highball. Nah, ini juga menjadi bias gitu. Kenapa? Karena Anda bakal mengira bahwa jangan-jangan ini mobil harganya memang benar-benar 700 juta. Padahal kan bisa saja itu cuma akal-akalannya penjual biar Anda naikkan harga gitu. Kalau Anda sampai tertipu menaikkan harga, nah itu Anda akan kena, yaitu Anda akan ada bias yang terjadi pada diri Anda, di mana Anda melakukan adjustment dari harga yang terlalu tinggi jaraknya dari harga yang Anda persepsikan. Itu juga termasuk bias gitu. Maka dari itu, sebelum Anda bernegosiasi, ada baiknya Anda mencari informasi tentang harga, sehingga pada saat penjual melakukan teknik highball di mana dia langsung buka harga mahal, Anda tidak tertipu gitu. Kok 700 juta mahal sekali. Kalau misalnya Anda tahu bahwa di pasaran mobil antik tuh harganya cuma 100-200 juta, nah Anda tidak bisa tertipu dengan cara lawan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya banyak informasi atau itu tadi ya bias ya, terjadi bias kognitifnya, bias itu, ya itu bisa saja tertipu. Malah dia langsung mengganti target poinnya. Oh, ternyata harganya lebih mahal dari 100 juta ya, kalau gitu berarti mobil ini harganya memang 700 juta. Nah, Anda malah tertipu pada akhirnya. Itu salah satu bias yang terjadi karena perbedaan tawar-menawar yang terlalu tinggi. Itu disebut dengan unshoring and adjustment. Yang keempat, ini adalah isu framing and risk. Ini salah satu bentuk bias juga yang terjadi karena Anda mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda pada saat bernegosiasi. Jadi ada suatu penelitian yang meneliti, ini tidak terjadi di semua orang ya, tapi sebagian besar orang yang cenderung akan kalah dalam suatu pertandingan atau dalam suatu negosiasi akan cenderung mengambil risiko yang lebih besar. Itu adalah penelitiannya. Contohnya seperti apa? Ya mohon maaf, saya mencontohkan contohnya judi ya. Pada saat seseorang berjudi dan jika seseorang itu kalah secara beruntun 2-3 kali dia kalah, maka dia akan cenderung terus-menerus menawarkan ya, ngebid ya. Cenderung dia akan terus melakukan tawaran ke bandar judinya sampai dia memenangkan judi tersebut, dan tawarannya pasti akan selalu lebih besar. Contohnya di game pertama dia kalah 1 juta, di game kedua dia akan saya ngebid 2 juta gitu, tetap kalah. Di game ketiga dia akan terus ngebid 3 juta dan seterusnya, semakin besar nilainya. Kenapa seperti itu? Ya, orang yang kalah itu cenderung mengambil risiko karena dia ingin untuk membalikkan posisi dari kalah ke menang. Dan salah satu cara untuk mengembalikan posisi adalah dia dengan menggunakan risiko. Karena risiko yang besar itu orang-orang pasti berpersepsi akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Sedangkan kebalikannya, jika seseorang itu sudah terlihat akan menang, seseorang itu akan terlihat proses negosiasinya itu dia akan menang, itu dia akan cenderung tidak mengambil risiko. Dia akan cenderung lebih pasif, cenderung meminimalkan tawarannya kepada lawan. Ini juga termasuk bias gitu, apalagi untuk yang kalah ya. Karena orang yang kalah itu cenderung akan mengambil risiko yang lebih besar agar dia bisa membalikkan situasi. Nah, itu disebut dengan isu framing and risk. Yang kelima, availability of information. Ini terkait dengan bagaimana seseorang itu menangkap informasi yang diterima dari lingkungannya atau dari lawannya ya. Kalau dalam konteks negosiasi, dari lawannya. Hati-hati, kadang lawan itu memframing sebuah informasi. Kita sudah mempelajari itu di pertemuan sebelumnya di strategi and planning. Kita tahu bahwa salah satu metode untuk mempersiapkan presentasi adalah kita akan mempersiapkan presentasi yang cenderung menguntungkan diri kita gitu. Biasanya presentasi lawan itu hal-hal yang
akan menguntungkan dirinya itu akan dikemukakan secara lebih detail. Contohnya fontnya digedein, lalu kata-katanya disebutkan berulang kali, terus dibeli warna-warna yang tajam seperti itu agar lawan ngira bahwa ini toh poin penting yang harus kita bicarakan. Padahal belum tentu bahwa itu adalah poin yang sebenarnya penting. Itu hanya poin yang penting untuk lawan Anda, bukan untuk Anda gitu. Jadi Anda jangan sampai terkecoh. Gampangannya seperti ini. Dari presentasi saya dari slide-slide sebelumnya ini, menurut Anda mana yang paling membekas pada diri Anda gitu. Bisa aja slide tentang stereotyping tadi di mana saya menggunakan gambar peta. Itu kan gambarnya cukup berbeda dari presentasi di slide sebelumnya gitu, dimana hanya tulisan saja. Mungkin Anda yang paling Anda ingat adalah gambar peta itu tadi, peta stereotip itu tadi, padahal kan informasi yang penting pada presentasi ini itu belum tentu gambar peta itu. Peta itu kan hanya mencontohkan stereotip itu seperti apa gitu. Sedangkan hal-hal seperti slide ini ya di mana hanya berisi tulisan, itu bisa saja ini adalah slide yang paling penting dalam slide saya hari ini gitu. Ini adalah yang paling penting dalam topik kita kali ini. Cuma karena penyajian saya tidak sebagus yang menggunakan peta tadi, menggunakan gambar tadi, maka Anda menjadi lupa dengan slide ini, malah Anda lebih ingat dengan slide yang gambar peta itu tadi. Nah, ini kan salah satu bentuk bias juga, di mana Anda mengolah informasi yang cenderung menurut Anda itu paling mudah diingat. Nah, itu adalah contoh dari availability of information. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa ternyata banyak sekali perilaku manusia itu yang bisa membuat bias atau error dalam sebuah negosiasi. Tapi itu memang hal yang wajar terjadi karena ya balik lagi ke sikap manusia ya, perilaku manusia yang memang tidak bisa diprediksi. Kadang memang bertindak secara tidak rasional. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita mengelola agar jangan sampai persepsi dan kognisi kita itu menjadi bias atau error. Sebenarnya tidak ada cara yang baku atau cara yang standar untuk mengelola persepsi dan kognisi kita agar jangan sampai bias. Hanya saja alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui bahwa hal itu bisa terjadi gitu. Jadi kita bisa berhati-hati dalam bersikap saat bernegosiasi. Jadi ini adalah hal yang manusiawi gitu. Ini adalah hal yang lumrah yang sering terjadi pada manusia jika saat berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan banyak juga yang tidak sadar gitu kalau mereka melakukan itu. Maka dari itu, dengan mengetahui banyaknya bias yang mungkin terjadi dalam perilaku manusia saat bernegosiasi, kita setidaknya bisa tahu, bisa antisipasi jangan sampai hal itu kita lakukan dalam bernegosiasi. Setidaknya kalau di Lewicki itu disebutkan bahwa sebaiknya kita tahu yang pertama. Yang kedua, kita tahu efek-efek negatifnya. Maka dari itu kebanyakan dari bab ini mendiskusikan tentang apa saja sih contoh-contoh dari mispersepsi dan bias kognisi, dan juga apa sih efek negatifnya pada negosiasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu emosi. Ya, berbicara tentang emosi ini berbicara tentang hal yang lebih absurd lagi, karena emosi ini terkait dengan perasaan manusia. Jadi sulit untuk dilogikakan bagaimana perasaan manusia itu. Sulit untuk mencari strategi yang cocok bagaimana kita menghadapi lawan yang mempunyai emosi yang mungkin buruk buat kita gitu. Emosi dalam negosiasi biarpun sulit untuk dijabarkan, namun mempunyai peran penting sebenarnya. Sama seperti planning dan strategi yang kita bahas minggu lalu. Jika Anda tidak bisa mengatur emosi Anda saat bernegosiasi, jalannya negosiasi bisa berakibat buruk. Ada dua jenis emosi dalam perilaku manusia, yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Kebanyakan, sebagian besar, emosi yang positif itu juga akan memberikan hasil yang positif juga. Sedangkan sebaliknya, emosi yang negatif itu juga akan menghasilkan hasil yang negatif atau tidak baik untuk negosiasi. Emosi yang positif itu contohnya ya emosi karena Anda merasa bahwa jalannya proses negosiasi ini
berjalan baik, berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Anda merasa senang dengan hubungan dengan lawan Anda contohnya gitu. Anda merasa bahwa lawan Anda itu kooperatif, lawan Anda itu enak diajak ngomong, maka akan melahirkan perasaan-perasaan yang positif sehingga hasil dari negosiasinya pun bisa positif itu. Sedangkan emosi negatif itu kebanyakan juga membuat hasil dari negosiasi itu juga berjalan tidak baik gitu. Di buku dijelaskan ada 2 jenis emosi yang negatif ya, yaitu berasal dari yang namanya dejection atau berasal dari namanya agitation. Kalau dejection ini artinya emosi negatif yang berasal dari perasaan frustasi, perasaan gagal. Misalnya kayak Anda negosiasi terus kok sudah lama banget nggak deal, atau Anda punya target point tapi target poinnya itu tidak tercapai gitu, malah kok kayaknya lawan lebih untung daripada Anda. Itu membuat perasaan Anda menjadi negatif baik terhadap lawan maupun terhadap proses negosiasinya sendiri. Itu disebut dengan dejection. Jadi itu dejection itu gampangannya emosi negatif yang terjadi karena outputnya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Sedangkan kalau yang berasal dari yang namanya agitation, emosi negatif yang berasal dari agitation, ini emosi yang terjadi karena lingkungannya, karena prosesnya sebenarnya, bukan lingkungannya, karena prosesnya. Anda merasa cemas saat bernegosiasi, Anda merasa tidak pede, Anda merasa gugup sebelum presentasi, Anda merasa gugup sebelum melawan musuh Anda pada saat bernegosiasi. Itu juga melahirkan perasaan yang tidak baik atau yang negatif. Jadi memang emosi positif dan negatif ini berbanding lurus dengan hasilnya. Emosi yang positif itu biasanya menghasilkan output yang positif, sedangkan emosi yang negatif ini menghasilkan output yang negatif juga pada negosiasi. Ya, setelah kita mengetahui bahwa ternyata emosi positif itu juga menghasilkan output yang positif, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola emosi positif kita gitu. Nah, dalam sebuah negosiasi pasti banyak faktor yang membuat kita mempunyai emosi yang positif. Kalau di buku itu disebutkan ada 2 ini ya. Sebenarnya ada banyak sih. Kalau menurut saya nggak cuma 2 ini. Cuma saya bahas dulu yang 2 ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan proses negosiasinya. Kalau proses negosiasinya berjalan dengan lancar, dengan adil, tidak ada tindakan kecurangan, tindakan tidak etis, lalu juga komunikasi dan informasi antar pihak-pihak yang bernegosiasi itu berjalan dengan baik, kemungkinan besar atmosfernya positif ya. Perasaan antar pihak-pihak yang bernegosiasi itu positif. Nah, itu prosesnya. Yang kedua ini terkait dengan hasilnya. Jadi orang itu setelah sepakat, mereka itu cenderung membandingkan hasil kesepakatannya dengan negosiasi-negosiasi lain. Contohnya kalau kita misalnya membeli mobil bekas itu seharga 90 juta. Terus kita bandingkan mobil bekas yang sama ini orang-orang tuh dapat berapa, biasanya harganya dapat berapa gitu. Ternyata harganya mereka kebanyakan dapatnya 100 juta ke atas gitu. Jadi Anda dapat barang yang sama lebih murah 10 jutaan gitu. Itu biasanya perasaan Anda akan senang gitu. Jadi orang itu cenderung membanding-bandingkan hasil negosiasinya dengan negosiasi lain pada benda yang sama gitu. Dan jika hasil yang didapatkan itu lebih daripada yang lain, mereka akan cenderung punya emosi yang lebih positif gitu. Nah, ini contoh yang diberikan di buku ya. Sebenarnya ada banyak sih kalau menurut saya hal-hal yang membuat kita berperasaan positif ya. Contohnya sebelum negosiasi, misalnya Anda mendapatkan kabar kalau Anda naik gaji gitu. Itu sebelum negosiasi udah dapat kabar yang bahagia, otomatis pada saat negosiasi mungkin Anda juga punya emosi yang positif juga gitu. Terus kalau yang lain misalnya Anda sudah mengenal baik lawan Anda, contohnya ya, Anda sudah tahu lawan Anda itu siapa, ternyata teman baik Anda atau saudara Anda, itu biasanya ya proses negosiasinya berjalan secara lebih positif gitu. Nah, itu tadi contoh dari hal-hal dalam proses negosiasi yang menghasilkan emosi positif pada pihak-pihak yang bernegosiasi. Sekarang kita juga harus mengetahui kebalikannya, hal-hal negatif apa sih yang membuat sebuah negosiasi itu mempunyai emosi yang negatif itu, atmosfer yang tidak enak, pihak-pihaknya itu punya emosi yang negatif.
lagi-lagi kalau di buku ya, kalau berdasarkan buku itu ada 3 hal yang membuat emosi kita pada saat bernegosiasi itu negatif. Itu sebenarnya ya ada banyak sih, tidak cuma 3. Cuma saya akan menjelaskan 3 saja sesuai dengan yang ada di buku. Yang pertama, emosi negatif itu bisa terjadi karena adanya mindset kompetitif ya. Jadi perasaan win-lose, claiming value, menganggap lawan Anda itu musuh, itu melahirkan banyak emosi negatif. Apalagi kalau Anda kalah ya, itu kan dendamnya pada lawan Anda itu bisa sangat-sangat besar gitu. Tapi sebenarnya atmosfer distributif ya, atmosfer negosiasi yang bertipe distributif itu memang melahirkan banyak emosi yang negatif. Karena perasaan Anda dari awal itu menganggap lawan sebagai musuh, bagaimana caranya mengalahkan lawan gitu. Jadi tidak ada suatu sinergi antara Anda dengan lawan Anda, tidak ada harmoni, bukan sinergi ya, harmoni antara Anda dengan lawan Anda, sehingga atmosfernya sudah nggak enak dari awal gitu. Anda sudah menganggap bahwa lawan Anda itu adalah musuh Anda. Jadi ini adalah salah satu penyebab ya. Kalau kita mindsetnya selalu kompetitif, itu bisa menjadi penyebab negosiasi berjalan secara negatif, emosinya berjalan secara negatif. Yang kedua, emosi negatif itu bisa terjadi karena adanya impas atau kebuntuan ya. Anda sudah negosiasi lama dengan lawan Anda, tapi kok tidak menemukan titik temu, tidak menemukan solusi bersama. Itu juga bisa melahirkan rasa frustasi, sehingga pada akhirnya Anda emosi sendiri gitu. Anda mulai menyalahkan lawan gitu. Nah, ini juga bisa melahirkan emosi negatif. Adanya kebuntuan ini juga bisa melahirkan yang namanya emosi negatif. Yang ketiga, emosi negatif ini juga bisa terjadi sebelum negosiasi dimulai ya. Ini terkait dengan agitasi ya. Jadi kan tadi emosi negatif itu bisa terjadi karena ada dejection atau agitation. Nah, ini terkait dengan agitation, di mana ada perasaan yang mengganggu Anda sebelum negosiasi dimulai. Contohnya perasaan gugup, perasaan takut, perasaan terintimidasi dengan lawan, perasaan-perasaan gak enak sebelum negosiasi dimulai, sebelum presentasi ke lawan dimulai. Nah, ini bisa melahirkan emosi yang negatif. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang topik kita kali ini. Jadi topik kali ini memang agak berbeda karena kita mempelajari psikologi manusia. Cuma ini masih berhubungan dengan negosiasi, karena aspek-aspek psikologi yang kita bahas ini adalah psikologi manusia saat bernegosiasi ya. Kita belajar yang namanya persepsi, bagaimana manusia itu menerima informasi dari lingkungan di luar mereka, dan juga bagaimana mereka menginterpretasi informasi tersebut. Yang perlu Anda garis bawahi adalah banyak terjadi bias ya, karena kesalahan penerimaan informasi atau kesalahan menginterpretasikan ya. Ada stereotyping, halo effect, dan lain-lain. Lalu kita juga belajar yang namanya kognisi. Setelah menerima informasi dan menginterpretasi informasi tersebut, manusia juga berusaha untuk mengambil keputusan terkait dengan informasi tersebut. Itu yang disebut dengan kognisi. Nah, kognisi ini juga punya bias ya. Kita tahu bahwa banyak bias yang terjadi setelah kita pelajari tadi beberapa, karena kesalahan pengambilan keputusan dari informasi yang kita dapat. Nah, terakhir kita mempelajari emosi manusia pada saat bernegosiasi. Emosi itu bisa emosi yang positif dan emosi yang negatif. Dan emosi yang positif ini umumnya menghasilkan output yang positif pula pada proses negosiasi. Sedangkan sebaliknya, emosi yang negatif itu juga bisa melahirkan output yang negatif pula pada saat bernegosiasi. Oke, cukup sekian materi saya kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf karena konten saya mungkin belum maksimal. Saya juga masih berusaha untuk mencari bagaimana caranya agar konten ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi biar bagaimanapun, saya harap dengan adanya video ini Anda bisa lebih mudah lagi untuk belajar, terutama di kondisi yang seperti sekarang ini ya, dimana sedang darurat ya, kita tidak bisa bertatap muka. Kalau misalnya ada kritik, saran atau apapun ya yang terkait dengan pembelajaran online saya, mohon menghubungi saya. Saya akan sangat-sangat berterima kasih kalau Anda bisa memberi masukan tentang kelas saya ini ke depannya gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Kita
online lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.